Nah, ini guys, ini jalan menuju ke stadion Jalan Besar di sekitar menjelang jam 1 siang waktu Singapura, jadi sekitar menjelang jam 12 waktu Indonesia Barat. Ini banyak pusat-pusat belanjaan, toko-toko, dan juga peralatan elektronik. Nah, itu stadionnya guys. Dan juga banyak bendera Singapura dikibarkan karena memang mereka akan merayakan hari apa ya? Pernikahan mereka tanggal 9 Agustus setelah mereka berpisah dari Malaysia tahun 60-an, lupa tahun berapa. Nah, ini dia stadionnya, kawasannya. Yuk kita lihat bersama. Halo teman-teman semua, saat ini gue berada tepat di depan pintu masuk Stadion Jalan Besar, stadion yang tentunya akan menjadi venue bagi pertandingan yang sama-sama semua kita nanti malam. Indonesia akan berhadapan dengan Singapura di belakang gua ini, di stadion yang kapasitasnya tidak terlalu besar teman-teman, hanya sekitar 6.500 orang, di mana nanti ada sekitar 250 penonton yang merupakan fans atau pendukung dari Garuda. Tentunya ini harus kita manfaatkan betul. Ini menjadi pertandingan terakhir di grup A di AFF kali ini, dan tentunya kita harus menangkan laga ini. Seri atau kalah berarti finito atau selesai. Dan sangat nyaman suasana terakhir dari sekitaran di Jalan Besar, walaupun memang agak menyengat. Pagi agak sedikit diguyur hujan, tapi kemudian setelah itu siang sampai dengan saat ini gua ambil sekitar pukul 2 siang waktu Singapura atau jam 1 siang waktu Indonesia Barat masih terus menyengat ya. Dan tentunya kita juga bisa lihat dalam mungkin stock shot yang nanti akan gue berikan ke teman-teman, persiapan sudah dilakukan. Jadi ada UMKM yang berjualan juga di sini, baik dari sponsor maupun juga makanan dan minuman. Jadi dari mulai siang ini sudah disterilkan, fans baik dari Singapura maupun juga dari Indonesia tidak boleh ke dalam area di sini. Jadi nanti baru dibuka untuk fans itu pukul 5.30 waktu Singapura atau 4.30 waktu Indonesia Barat, itu sudah boleh masuk. Dan mungkin buat teman-teman yang baru mendarat bisa langsung ke sini. Jadi bisa datang ke sini itu jam 5.30 waktu sini ya, baru bisa masuk. Kalau enggak hanya bisa di luar-luar. Nah, tentunya ini pertandingan yang seperti gue bilang tadi benar-benar kita nantikan. Dan seperti juga di konferensi pers H-1 kemarin, ketika John Hartman memberikan pernyataan bersama Mark Locke, yang bersangkutan mengatakan bahwa Indonesia ibarat hewan yang terluka dan tersakiti dan siap menggigit balik The Lions atau Singapura. Tentunya kita akan lihat ya bagaimana adu strategi, adu tajam di antara dua cakar, baik Singa maupun juga Garuda dalam partai yang akan berlangsung nanti malam. Semua sudah tidak sabar menantikan pertandingan ini. Semua juga tidak sabar untuk melihat seperti apa sajian, kemudian juga komposisi pemain yang akan diturunkan oleh John Hartman. Sedikit kita flashback ke pertandingan lawan Vietnam saat kita kalah 3-0. Begitu banyak PR yang harus diselesaikan oleh John Hartman kalau ingin kita bisa mengalahkan Singapura. Singapura bukan tanpa motivasi. Tadi gue juga sempat ngobrol dengan beberapa orang Singapura, supir taksi, kemudian juga pedagang nasi kandar. Ya karena memang gue suka nasi kandar. Itu mereka tentunya optimis dengan tim nasional mereka saat ini. Jadi kita harus hati-hati juga. Jangan berpikir bahwa Singapura akan ngalah dan Singapura tim yang lemah. Mereka terbukti menjadi satu-satunya tim di grup A di AFF kali ini yang mampu mencuri poin dari Vietnam dan juga mampu mencegah Vietnam mencetak gol alias 0-0. Walaupun tentunya kalau kita atau nonton video tersebut, pertandingan tersebut begitu banyak serangan-serangan yang dilepaskan oleh para pemain Vietnam, tapi memang Singapura bertahan dengan solid. Nah, inilah ya tentunya kotak Pandora yang harus dibuka oleh John Hartman untuk bagaimana membongkar pertahanan Singapura yang sangat solid. Lawan Vietnam kita sudah gagal membongkar pertahanan mereka. Peluang emas sangat sedikit terjadi, mungkin hanya
half chances atau 2 half chances. Kemudian justru pertahanan kita yang mampu dieksploitasi dengan maksimal. Kita lihat bagaimana Jordi Amat tersenggal-senggal saat mendapatkan serangan balik. Ridho juga harus pontang-panting menutup celah di lini belakang, dan tentunya Nadeo Argawinata yang banyak melakukan kesalahan mendasar saat mengantisipasi tekanan-tekanan atau tembakan dari pemain Vietnam saat itu. Nah tentunya sesaat lagi kita akan lihat juga line up kekuatan komposisi seperti apa, tapi gue yakin 1 triliun % pasti ada perubahan. Mungkin lebih dari 1, mulai dari penjaga gawang, kemudian lini belakang kita, apakah Jordi Amat akan dirotasi, dan mungkin juga sisi sayap flank kita, atau mungkin lini penyerangan kita seperti Ragnar yang agak kurang jalan, yang bukan tidak mungkin akan di-replace oleh Egy ataupun Beckham Putra. Tentunya menarik teman-teman semua, dan gue juga nanti akan nonton langsung di sini, dan kita akan sama-sama dukung buat fans yang datang langsung ke Singapura. Juga gue berikan apresiasi yang sangat tinggi, alokasinya tidak banyak, dan mungkin juga tiketnya juga mahal, dan keluar biaya, keluar duit. Tentunya mudah-mudahan teriakan-teriakan teman-teman semua yang nanti akan masuk dari gate 2 dari gate 2 di stadion kali ini. Jadi jangan sampai salah, itu mudah-mudahan memberikan semangat lebih buat para pemain kita yang tampil menghadapi Singapura, karena kita benar-benar harus menang hanya untuk sekedar bisa tampil lagi 2 pertandingan tanggal 15 dan 18 di semifinal di AFF kali ini. Nah teman-teman semua, dari kubu Singapura tentunya kita juga harus mewaspadai 1 pemain yang akan menjadi dog watch kita, yaitu Ilham Fandi Ahmad. Beberapa informasi dari teman-teman di sini mengatakan Ilham Fandi Ahmad memang pemain, salah satu anak dari Fandi Ahmad yang cukup sukses, walaupun dia punya abangnya juga yang tapi tidak lepas, yaitu Iksan dari klub Jepang. Tapi saya pikir dari pertandingan menghadapi Myanmar, di kandang Myanmar, saat dia mencetak gol melalui first time-nya, ini patut diwaspadai, dan kita akan lihat. Dan kita akan berharap juga semoga Rizky Ridho bisa menahan ketajaman dari Ilham Fandi Ahmad. Tentu kesalahan-kesalahan dasar yang kerap dipertontonkan oleh para pemain kita di laga menghadapi Vietnam di Pakansari juga jangan diulangi lagi. Salah-salah passing itu berapa kali terjadi. Kemudian bola-bola susah yang kerap dilepaskan oleh Mark Klok ini juga jangan sampai terjadi. Dan tentunya kita juga jangan sampai nafsu menyerang, karena kita memang harus menang pertandingan kali ini, tapi jangan sampai kemudian ini disantap dengan baik oleh pasukan Gavin Lee, pelatih dari Singapura, karena mereka tahu mereka hanya imbang saja mereka pasti lolos, sehingga mereka pasti akan menunggu dan memanfaatkan melalui serangan balik. Jadi jangan sampai keledai jatuh 2 kali di lubang yang sama. Kita punya harapan itu, kita punya semangat itu, dan saatnya kita kembali merapatkan barisan mendukung, baik yang di stadion yang datang langsung maupun juga bagi kalian yang nonton di seluruh penjuru Indonesia, dari mulai Aceh, Gayo, Medan, Bali G, Padang Pariaman, Lampung, Sleman, Jogja, Surabaya, dan sampai dengan Papua sana. Kita bisa bawa dalam doa dan juga bisa dalam kata-kata untuk mendukung tim nasional kita. Nah teman-teman semua, mungkin untuk sementara itu dulu laporan gua dari kawasan Jalan Besar, kawasan yang sangat banyak makanan, dan saatnya gua akan makan siang dulu, isi tangki, sebelum nanti teriak-teriak dukung tim nasional Indonesia. Ini adalah menjadi nafas terakhir bagi Garuda untuk bisa terus memupuk harapan kita untuk memutus dahaga gelar yang belum juga selesai sampai dari mulai tahun 96 kita nggak pernah juara, mulai dari namanya Piala Tiger, kemudian Suzuki Cup, Mitsubishi Electric, sampai dengan kali ini AFF Hyundai, masih kita belum juga bisa menggapai gelar yang tentunya kita damba-dambakan. Nah teman-teman semua, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan laporan gua overall aja. Yang pasti buat teman-teman yang datang ke sini gak usah khawatir, karena UMKM-nya di sini juga ada. Jadi ada persiapan, tadi gue sempat datang ke sini juga melihat persiapan di sekitar stadion Jalan Besar ini yang ada berjualan makanan dan minuman, termasuk juga sponsor-sponsor yang mendukung di pagelaran AFF kali ini. Terima kasih teman-teman, sehat selalu, mudah-mudahan doa kalian, doa kita semua terjawab untuk bisa melihat Garuda lebih terbang tinggi di ajang AFF kali ini. Adios.